Baik, hari ini kita mau belajar sejarah Islam bab 1. Ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Masih ingat ya cerita Nabi Muhammad, kisahnya Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah? Itu kira-kira masyarakat Mekah itu menerima atau menolak? Masyarakat Mekah itu menerima atau menolak? Gimana ceritanya Nabi Muhammad ketika berdakwah? Apakah masyarakat Mekah itu dengan sukacita? Oh ya, kamu Muhammad adalah nabi, kami semua mengikuti ajaranmu. Apakah seperti itu? Tidak, ya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah itu ditolak oleh orang-orang Mekah karena mereka sebelumnya menyembah apa? Menyembah berhala, ya. Orang-orang Mekah itu dulu mereka menyembah berhala dan tidak mau mengakui bahwa Muhammad adalah nabi, tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Nah, tapi Nabi Muhammad putus asa enggak? Apakah beliau menyerah begitu saja? Tidak, ya. Nabi Muhammad itu sabar, tabah, ya. Nabi Muhammad dan para sahabat itu tabah dalam berdakwah. Nah, sekarang kita baca dulu ya bagaimana kisahnya. Nah, ini dia. Ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Ya, jadi pada waktu itu Nabi Muhammad ini berdakwahnya sudah mulai dikenal oleh banyak orang di kota Mekah. Mulai banyak yang mengikuti agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, hal ini membuat orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak senang, tambah nggak senang, ya. Yang awalnya sudah membenci, kemudian melihat bahwa semakin banyak orang mengikuti Nabi Muhammad, mereka semakin benci terhadap Nabi Muhammad, ya. Mereka semakin tidak senang terhadap kaum muslim. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Nah, ya, semakin dimusuhi. Orang Islam semakin dimusuhi oleh siapa? Kafir Quraisy. Ya. Nah, kita baca ceritanya. Masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Tahukah kamu, dahulu Nabi Muhammad di awal dakwah menyiarkan agama Islam itu banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tabah menghadapinya, ya. Jadi ketika awal-awal berdakwah itu tidak langsung diterima, tetapi banyak dimusuhi. Bahkan pernah ketika Nabi Muhammad itu berdakwah ke Thaif, ya, itu Nabi Muhammad itu sampai dilempari kotoran manusia. Bayangkan, dilempari kotoran manusia. Nah, bisa nggak membayangkan, ada kalau zaman sekarang ada ustadz yang berdakwah, nah kemudian ustadznya ini dibenci sama orang-orang, nggak mau menerima dakwahnya tadi, kemudian dilempari sama kotoran manusia. Nah, Nabi Muhammad dulu seperti itu.
Ketika menyampaikan dakwah agama Islam kepada orang-orang di Taif itu beliau sampai dilempari batu, dilempari kotoran manusia. Tapi apakah Nabi Muhammad marah? Tidak, Nabi Muhammad tidak marah. Bahkan malaikat pun sampai marah. Kenapa? Kenapa ya Muhammad? Kenapa Muhammad kamu nggak berdoa minta kepada Allah supaya Allah mengazab orang-orang Taif? Tapi Nabi Muhammad tidak berdoa seperti itu. Ya, karena Nabi Muhammad itu orangnya apa? Orangnya baik. Nabi Muhammad itu orangnya penuh kasih sayang. Nabi Muhammad tidak mau mendoakan orang lain buruk. Ya, kalau Nabi Muhammad mau, ya, Allah langsung mengabulkan Nabi Muhammad saat itu yang disakiti. Ya, kalau Nabi Muhammad mau, Allah bisa menurunkan azab saat itu juga kepada orang-orang yang menjahati beliau tadi. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa siapa tahu kelak ya nanti anak-anak mereka itu akan menjadi pembela agama Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad ini mendoakan yang sebaliknya, tidak mendoakan yang buruk-buruk sama orang-orang jahat tadi itu, tapi didoakan apa? Didoakan yang baik-baik. Semoga suatu saat nanti anak-anak mereka bisa menjadi pembela agama Islam. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya penyabar, tidak mudah dendam terhadap orang lain. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ketika pertama kali Nabi Muhammad berdakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya itu hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di rumah siapa? Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mendapat wahyu yang pertama, surat apa? Tahu nggak? Wahyu yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq ya, yang sekarang sedang kita hafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Disuruh apa? Disuruh membaca. Iqra, bacalah. Sudah pernah ya saya ceritakan ya. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab apa? Ma'ana biqori. Aku tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Kemudian sama malaikat Jibril dipeluk erat sekali. Ya, kemudian dilepaskan. Kemudian malaikat Jibril ini lagi, Iqra. Nabi Muhammad bilang lagi, Ma'ana biqori. Aku tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Ya, memang Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Nah, terus sampai 3 kali diulangi, Iqra, kata malaikat. Ma'ana biqori. Nabi Muhammad menjawab seperti itu lagi. Aku tidak bisa membaca. Nah, kemudian baru malaikat Jibril apa? Mengajari Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh mengikuti. Baru kemudian Nabi Muhammad mengikuti ya. Kita sedang menghafalkan surat ini ya. Berarti kita sedang menghafalkan apa? Menghafalkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika turun wahyu yang pertama kali ini, Nabi Muhammad belum disuruh untuk berdakwah. Ya, kapan Nabi Muhammad disuruh berdakwah? Ketika turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir. Hai orang yang berselimut. Kum fa'angzir, bangun dan berilah peringatan. Nah, di wahyu yang kedua ini ya, Nabi Muhammad disuruh untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyebarkan atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
Ya, belum berani secara terang-terangan. Karena takut apa? Takut dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, ketika beliau mengajar tadi yang pertama, beliau mengajar di rumah siapa? Berdakwah di rumah siapa? Arkom bin Abil Arkom. Di rumahnya Arkom. Ya, Nabi Muhammad mengadakan pengajian. Kalau sekarang istilahnya seperti pengajian gitu ya, di rumahnya Arkom. Nah, siapa orang-orang yang pertama kali ada atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad tadi? Ada berapa orang? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang. Ada 12 orang yang pertama kali mau masuk Islam. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama ada istrinya, Khadijah. Ya, yang pasti ada istrinya yaitu Sayyidah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid namanya. Kemudian ada ponakannya. Ada keponakannya Nabi. Namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Keluarganya yang ikut pertama kali masuk Islam itu keluarganya dulu. Ya, karena Nabi Muhammad berdakwahnya masih sembunyi-sembunyi, diem-diem. Ya, jadi yang ikut tentu keluarganya. Ya, terus siapa lagi? Tadi ada istrinya, ada Khadijah. Kemudian ada keponakannya, namanya Ali. Terus kemudian ada sahabatnya, namanya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya, bahkan masih ingat cerita ketika Nabi Muhammad mau hijrah, Nabi Muhammad sembunyi di Gua Hiro, itu ditemenin siapa? Ditemenin sama Abu Bakar. Ya, bayangkan Nabi Muhammad ini pergi dari rumah malam-malam, ya, biar nggak ketahuan sama orang-orang kafir, ya. Padahal itu rumah itu sudah dikepung sama orang-orang itu, mau dibunuh Nabi Muhammad. Mau dibunuh malam itu. Ya, tapi Nabi Muhammad sembunyi keluar dari rumah diam-diam ditemenin sama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini orang yang sangat dekat dengan Nabi, sahabatnya Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Terus kemudian ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga sahabatnya Nabi. Kemudian ada Zubair bin Awam. Ada Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Thalhah bin Ubaidillah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada Arkom. Nah, Arkom ini yang punya rumah, ya, tuan rumahnya Arkom bin Abil Arkom. Kemudian ada Ummu Aiman dan ada Zaid bin Harithah. Nah, orang-orang ini yang pertama kali mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Jadi orang-orang ini dijamin masuk surga, ya. 12 orang ini dijamin masuk surga karena mereka orang yang pertama kali masuk Islam. Gitu ya. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Insya Allah besok di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi.